Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Mempo Channel. Mempo akan selalu hadir dan insya Allah akan terus berbagi tentang pengetahuan, pengalaman, dan praktek kerja seputar perbengkelan alat berat. Supaya tidak ketinggalan dengan update video dari Mempo, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya dari sekarang. Oke, jadi pada bagian video kali ini, Mempo akan membahas pada bagian komponen penghubung pompa, yaitu PTO unit Router Crane Kobelco RK250. Bagaimana pembahasannya? Simak terus di ulasan video berikut ini. Pada bagian video ini kali ini kita akan membahas pada bagian komponen penghubung pompa ya. Ini dia PTO. Ini PTO unit Kobelco RK250, yang mana unit ini berkapasitas 25 ton. Jadi beginilah kondisi dari PTO-nya. Di sini PTO untuk unit router crane ini menggunakan PTO sistem hidrolik ya, yang menggunakan disk clutch atau disk PTO. Dan inilah bagian tampak bagian mesinnya di depan. Dan ini untuk torsi converter ya. Disinilah letak dari PTO. Jadi PTO ini letaknya di sini ya, di sini. Baru setelah PTO baru pompa. Nah, jadi PTO tersebut tugas dan fungsinya adalah penerus ya, penerus daya atau gerak putar dari mesin untuk memutar pompa ya. Dia sebagai penerus daya putar dari konverter ya untuk memutar pompa. Jadi masalah sistem hidrolik tidak bisa dioperasikan ya, crane tidak bisa beroperasi ya pada saat PTO masuk, tapi tidak bisa beroperasi. Nah, di sini bisa dilihat penyebabnya. Ini bisa ada dua penyebab yang bisa disebabkan oleh pressure ya untuk pembuka PTO ini. Jadi di sini ada dua penyebab. Ini penyebab pressure ya. Yang pertama penyebab pressure, jika pressurnya tidak memenuhi kriteria atau pressurnya kurang. Dan untuk preload pressure ini untuk membuka atau menekan disk ya, itu juga bisa sangat pengaruh ya, sehingga dia PTO tidak masuk ya, sehingga crane tidak bisa dioperasikan ya. Itu yang pertama. Yang kedua disebabkan akibat terjadinya ya kerusakan pada disk ya, seperti ini. Ini disknya sudah habis. Ini adalah disk PTO ya. Oke, yang pertama kita akan melakukan pengenalan dulu. Yang ini adalah bagian housing ya, housing atau rumah PTO. Ini ada terdapat nipple. Nipple ini yang berfungsi sebagai penerus ya, penerus aliran atau pressure oli untuk pembuka atau menekan disk. Nah, di sini dalam sini ada lubang. Dan untuk bagian ini adalah housing ya, rumah disk clutch atau rumah kopling untuk PTO. Ini disk PTO-nya. Jadi disk PTO ini tersusun di dalam sini ya. Ada 6 disk dan 6 plate ya. Dia ada pasangnya plate. Ini disknya beginilah bentuk dari kondisinya ya, sudah sangat memprihatinkan, sudah habis dan sudah kosong, dan diantaranya juga sudah ada yang melengkung ya, seperti ini. Jadi posisi disk ini terletak di dalam sini dan akan menghubung di sini.
kita lihat di sini ya. Nah, ini yang satu giginya bagian dalam ya, gearnya bagian dalam, ini bagian luar yang untuk menghubung sini. Jadi ini akan berhubung di sini, nanti akan nge-brake ya, ditekan oleh piston yang ada di dalam sini. Apabila ditekan oleh pressure atau tekanan oli yang dari sini ya, dia akan ditekan dan ditendang. Per ini akan ditendang ya. Nah, apabila saat PTO masuk, maka piston ini akan bergerak untuk menendang disk ya. Dia akan merapat sehingga terhubunglah antara gear depan dengan pompa ya. Terhubunglah putaran dari torsi converter dengan pompa. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini kita akan melakukan perbaikan. Nah, ini efek ya, efek sudah tidak rata ya. Sudah tidak rata. Ini sangat berpengaruh terhadap kembalinya pada posisi normal ya. Pada posisi hidup, piston ini akan menekan disk ya, maka disk ini akan main ke sini, dan pada posisi off, PTO off, spring ini atau per ini akan menekan lagi, piston ini kembali ke posisi awal, sehingga disk dan plate di sini akan merenggang ya, jadi tidak terhubung. Jadi ini sangat berpengaruh untuk normalisasi kembali. Jadi dalam perbaikan ini harus diratakan kembali ya. Ini kan masih bertikai, ini akan diratakan kembali ya. Ini kan cuma tipis ya, tidak terlalu dalam. Inilah gear yang akan menghubung ke depan ya, gear yang akan menghubung ke depan atau yang menghubung ke torsi converter, ini akan menghubung ke depan. Jadi pada posisi mesin hidup ini akan putar sendiri seperti ini ya. Dan apabila PTO masuk, oli bertekanan menuju sini, oli bertekanan ya, sehingga dia akan menekan disk yang ada dalam tadi, sehingga ini akan terhubung ya, maka akan bergerak semuanya. Nah, seperti ini. Nah, jika ini di PTO mati, dia akan seperti ini ya, pray. Nah. Oke, jadi untuk disk PTO ini ya, ini sudah hancur sekali, dan ini juga merupakan suatu penyebab ya, penyebab overheat pada oli transmisi ya, oli transmisi akibat panas yang berlebihan. Kita bisa saja melihat ini untuk baik flat maupun disk ini sudah habis dan sudah kosong. Ini ketika posisi masuk mengakibatkan antara besi dan besi lah yang akan bergesekan. Ini jika ini dalam kondisi keadaan kering, ini tentu akan merah ya, berapi, karena dia ini besi sama besi. Nah, ini sudah terjadi slip, yang namanya slip ya. Kalau ini yang baru yang ada kampas, pasti dia akan nge-brake ya, tidak akan slip. Ketika ini besi sama besi beradu, ini akan mengalami panas ya, sehingga oli yang disiram oli di sini juga akan menyebabkan panas. Jadi sebelum saya membuka ini ya, memang ada perubahan ya pada oli transmisi. Jadi untuk selanjutnya kita lihat ya, kita akan coba tes setelah masang yang ini, yang baru. Nanti kita pasang yang baru, apakah ada ini pengaruhnya pada peningkatan temperatur oli transmisi atau tidak. Jadi tetap di channel ini ya, jangan lupa biar tidak ketinggalan dengan videonya, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang ya. Nanti ini akan kita bahas di video setelah video ini, setelah pemasangan dan kita tes kembali, jadi akan dibahas setelah itu. Oke, jadi pada bagian video kali ini cukup itu aja. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Semoga video ini dapat memberi manfaat bagi teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Oke,
Saya Diki Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.